Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 26 ayat 1-12, demikian firman Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku, ya Tuhan. Cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian. Ibrani pasal 11 ayat 1-20. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu.
dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan benar, seperti terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya, orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah
daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan menurut mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput daripada mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan penjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan, bukan kasihan ya, tapi belas kasihan dan setia. Seringkali kita capek nunggu ya. Kalau kita capek lelah menunggu, artinya kita nggak punya iman ya. Siapa di sini yang sudah capek menunggu? Nah, artinya Anda nggak punya iman. Tetapi seringkali memang Anda menunggu yang salah loh. Anda sedang menanti-nantikan yang salah. Sehingga mau ditunggu sampai kapanpun nggak datang. Misalnya Anda mau nungguin bidadari, 70 bidadari. Ya sampai kapanpun Anda nggak dapat. Ya, kecuali Anda pergi ke Alexis. Cari ke sana. Ya kan, cari 70 bidadari. Tapi kalau cari bidadari, ya, kamu minta bidadari dari surga itu ya nggak dapat, ya kan? Dapatnya jerangkong itu, ya kan? Bidadari yang kulitnya tembus kelihatan tulang-tulangnya itu kan jerangkong. Nah, Anda nggak sampai kapanpun Anda nggak dapat. Seringkali Anda menantikan doa, ya doa yang untuk memuaskan hawa nafsumu, sehingga Tuhan nggak sampai kapanpun kamu capek nunggu nggak dapat. Dan itu yang seringkali dipus oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Mengapa demikian? Ya karena kamu punya framing tiap hari. Framing dengan doa yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Framing doa, framing Anda melihat ya yang namanya kelimpahan, yang namanya kebutuhan, yang namanya jawaban doa itu adalah sesuatu luxurious things. Mobil Alphard, mobil mewah, barang yang bagus, pakaian yang mahal, ya kan? Dan rumah yang besar dan segala macam kenikmatan dunia yang lainnya ya, yang Anda inginkan ya, sehingga Anda
sampai kapanpun Anda tidak akan mendapat jawaban doamu. Anda ingin revival di Indonesia, tetapi gerejanya serakah. Tamak pendetanya, ya sampai kapanpun. Saya berdoa 15 tahun untuk Indonesia ya. Sampai saya akhirnya berangkat ke Belanda. Terus Tuhan ngomong dengan jelas, berdoa pun apa yang mau didoakan? Apa arti revival bagi gereja? Arti revival bagi gereja adalah gereja penuh, duitnya banyak. Iya kan? Arti revival bagi gereja, wah bangunan rohani penuaian besar-besaran. Artinya jemaatnya tambah banyak, yang tadinya 100 jadi 2000. Itu yang namanya revival tuh. Lalu kolektenya perpuluhannya yang tadinya cuma 10 juta per bulan, sekarang bisa jadi 1 miliar. Itu namanya revival. Itu namanya kebangunan rohani. Itu definisinya gereja. Pendeta nggak jujur. Gembala-gembalamu nggak jujur. Makna revival itu apa sih? Makna revival kebangunan rohani ketika penjara-penjara dikosongkan karena mereka bertobat. Yang namanya kebangunan rohani, orang-orang datang mencari Tuhan Yesus. Lalu mereka belajar berbagi. Semua revival di dalam Alkitab selalu dikasih tulisan, maka tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Karena Tuhan memberkati mereka. Memberkatinya apakah hujan dari sorga, saudara, hujan emas? Oh ya, Pensacola hujan emas. Saudara, salah saudara ya. Pensacola itu adalah sebuah halusinasi, ilusi. Ya, dan pendeta-pendeta mengkhotbahkan kesesatan ini, ilusi ini. Saudara, ketika Tuhan berkata, maka tidak ada yang berkekurangan di antara kalian, itu artinya Anda berkorban, berbagi dengan sesama. Itu namanya revival. Itu ciri khas revival yang selalu terjadi dari generasi-generasi, dari zaman ke zaman. Bukan Pak Pendeta tambah kaya pakai mobil, sementara jemaatnya tambah kere. Itu bukan revival, itu namanya bisnis gerejamu sukses, komersil. Bukan sekedar bisnis dengan profesional, tapi komersial. Sehingga pendeta tambah kaya, ya kan, jemaatnya tambah keedanan, berhalusinasi, halu semua. Lalu ngarep-ngarep rapture, nggak ada aniaya karena utangnya banyak. Saya misalnya, ya kan, undang cepet rapture malam ini, ya kan, utangmu banyak, saudara. Undang cepet rapture, undang cepet kiamat, utangnya banyak, baru bangkrut, istrimu baru pergi, suamimu, Tuhan kiamat aja ya. Itu kan revival bagi gereja adalah gereja kemudian menjadi kaya raya secara rupiah, dolar. Sementara jemaatnya tidak urusan, yang penting datang, wah dihibur, wah jangan takut, kuatkan hatimu. Dikuat-kuat, ya dikuat-kuat. Dikuat-kuat tidak kuat. Karena dikuat-kuat supaya apa? Supaya kamu seperti Pak Pendeta. Contoh, saya lihat saya diberkati Tuhan. Wah lihat semua, saya dulu pakai mobilnya, mobil carry trung-tung, pakai Avanza butut. Sekarang lihat saya pakai mobil Alphard baru. Saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itulah revival, definisinya gereja. Itulah kebangunan rohani, itulah pemulihan. Wah, kita dipulihkan secara ekonomi. Saudara, pemulihan secara ekonomi di dalam Alkitab adalah maka tidak ada yang kekurangan di antara kalian. Itu yang benar. Kalau Anda tidak menganut ini, berarti Pak Pendetamu salah. Alkitab dengan jelas, maka tidak ada yang kekurangan di antara mereka, sebab mereka selalu menjual apa yang mereka miliki dan membagi-bagikannya. Itu revival. Ya, itulah Pentakosta. Itulah Pentakosta. Kalau Pentakostamu tidak seperti itu, tapi hujan emas, debu emas, itu kamu sedang diracun sama Pak Pendetamu. Kamu sedang diracun oleh Pak Pendetamu. Sebab yang namanya iman yang benar, emet, iman yang benar, hidup dalam iman adalah hidup ketika kamu terus menanti-nantikan Tuhan di dalam perbuatan baik, di dalam kamu berbagi. Namanya berbagi, kamu punya 1 miliar, kamu bagi 10.000, itu kamu jangan nanya, itu namanya bukan bagi. Ya, kalau punya 1 miliar, kamu berbagi 800 juta, itu namanya berbagi. Kalau kamu punya 10 juta, kamu cuma ngasih 10.000, namanya bukan berbagi.
Kamu punya 10 juta, kamu buat berbagi dengan sesama, kasih makan 3 juta, 4 juta, itu namanya berbagi. Ya. Beneran saudara ya. Loh, kalau Pak Paul, saya punya 20 juta sebulan. Lalu yang dibagi semuanya. Cuman tak potong buat bayar pajak, buat bayar asuransi, karena wajib asuransi, buat bayar sewa rumah. Sisanya saya bagi semua. Ada sisa lagi tak kirim ke yayasan. Ada sisa lagi kita kirim ke yayasan. Ya, zaman dulu kan kita berlimpah ya, kadang-kadang sampai 30-40 juta sebulan ya. Saya kirim. Dan kalau ngirim itu 10 juta. Ini saya cerita bukan lagi pamer, supaya kamu niru, supaya kamu nyontoh. Ya, begitu surplus, kirim semua, tak kirim semua. Kenapa? Ya karena saya di sini semua kita dicukupi kelimpahan. Loh, Pak nggak pengen beli baju baru? Ya beli kan gak usah mahal-mahal biasa. Ini baru ya. Ini baru kemarin baru beli 2 bulan yang lalu. Murah ya, cuma 30 euro itu berapa 500 ribu. Ya memang harganya segitulah, paling murah lah di sini di Belanda ya, di toko kayak Matahari gitu ya belinya. Itulah yang namanya iman. Lalu tiap hari kita percaya, kita beriman. Ya kan? Kita berbagi. Wah, berat Pak. Nah, katanya Tuhan Yesus, sungguh sesaklah jalannya, sungguh lebarlah ke tempat neraka, sungguh sesaklah jalan menuju surga. Ya, itu kata Tuhan Yesus lah. Kamu mau yang mana? Wah, aku mau yang lega tapi masuk surga. Lega masuk surga ya enggak ada, saudara. Selawe jaluk selamat kata Pak Toping. Enggak ada jalannya lega masuk surga. Enggak ada. Jalannya lega masuk neraka. Ya kan lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga kan? Loh, kamu kalau pengen benar-benar punya iman, tuh Abraham kaya, iya Abraham kaya, tapi dia mengorbankan anaknya Ishak. Itu harta yang paling dia idam-idamkan. Dia tunggu puluhan tahun untuk dapat Ishak. Dikorbankan. Ya, apa yang menjadi paling berharga dalam hidupmu itu kamu berikan. Itu namanya iman. Kamu berikan bukan buat Pak Pendeta, salah kamu. Tapi untuk sesama, untuk dibagi kepada orang-orang miskin, sehingga di antara kita tidak ada lagi orang miskin. Anda hanya dengar khotbah macam begini hanya di sini. Kamu di luar sana. Mereka adalah serigala-serigala yang siap memindahkan uang dari kantongnya mereka, dari kantongmu ke kantongnya mereka. Di sini kamu diajarin, uang dari kantongmu pindah ke yayasan untuk dibagikan sesuai dengan kebutuhan, keperluannya. Sehingga ketika kamu berdoa, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh, saudara, itu tuh benar-benar dicukupi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Siapa? Melalui Anda. Tuhan tidak pernah kirim hujan emas. Ya, nggak kayak ceritanya Sunan Kalijaga, Tuhannya bikin daun pakai emas, bikin emasnya dari daun. Itu bohong, saudara. Kamu kalau pergi sama engkau di Glodok, engkau di sawah besar, harganya berapa engkau? Harganya ya 1 M lah. Itu bayarnya pakai daun boleh enggak kau? Nah itu tuh Sunan Kalijaga tuh, emasnya dibuat dari daun. Loh itu kan mujizat. Ya itu bohong, enggak ada yang begitu. Enggak ada. Itu cuma dongeng. Artinya Sunan Kalijaga itu cuma dongeng cerita itu. Yang dia bisa, ya katanya si Sunan Bonang itu bisa Sunan Gunung Jati itu bisa ngerubah daun jadi emas. Itu cuma dongeng, enggak ada yang begitu. Sama Pensacola hujan emas juga cuma dongeng. Kamu jangan mau dibohongin. Nggak ada. Lalu bagaimana? Tapi jemaatnya ya kere semua. Kamu tak lihat jemaatnya Pensacola. Di luar itu masih banyak gembel, masih banyak orang miskin. Coba tanya jemaatnya masih banyak yang miskin. Kamu coba tanya jemaatnya Hagios. Nggak ada yang miskin. Nggak ada yang nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar BPJS. Nggak ada yang sampai nggak bisa kontrak rumah. Nggak ada yang sampai tinggal di jalan. Itu yang Tuhan ajarkan, saudara ya.
Itulah iman yang benar. Emet, kesetiaan. Ngelakuinnya bukan cuma sekali. Terus berulang. Kalau gitu enggak boleh nabung, boleh. Tetapi lebih penting lagi, kamu berbagi dengan sesamamu ketika ada yang enggak bisa bayar kontrakan. Kamu titipkan ke yayasan. Bukan buat saya. Loh saya aja ngasih kok. Ya kan? Lo jemaat gimana? Loh di Denak juga sama. Peter itu ya, gelandangan-gelandangan itu kita kasih makan. Ya kita lagi memikirkan shelter. Saya sama Marcel ini lagi sama Bu Ana ya lagi mikir gimana ya kita bikin shelter karena ini winter dingin sekali. Setidaknya kita bisa nampung 20 orang deh, gimana caranya. Kita lagi cari tempatnya supaya kita bisa jadi berkat buat jemaat kita. Sehingga tidak ada yang kekurangan. Dan kita bisa memberi tumpangan, kita bisa memberi pakaian. Ya, Peter itu gelandangan. Tapi tiap kali datang dia bisa bawa pakaian, bisa bawa sepeda. Itu Marcel, Junita, Andre itu dikasih sepeda itu sama Peter satu-satu. Gelandangan loh saudara. Tidurnya di pantai itu loh, di Scheveningen. Dia pakai jaket tebal sekali, pakai sleeping bag. Ya kan? Di Scheveningen di pantai itu, di Den Haag. Tapi dia setiap kali datang dia bisa bawa sepeda. Curian Pak, ya nggak tahu. Masa kita kalau ditanya ya pasti bukan. Gitu, tolak gimana dia bawa. Ya kan? Ya kita nggak tahu. Ilmunya ada di situ. Kalau tangkap ya nggak mungkin. Itu nggak nyuri juga. Karena ada kuncinya lengkap. Jadi nggak mungkin curian. Ada gemboknya lengkap ya kalau Peter ngasih barang itu ya. Jadi nggak mungkin curian. Ya mungkin orang kasih ke dia atau dia punya channel. Orang-orang yang suka mungutin barang-barang bekas itu kan dikasih-kasihin. Kan Peter kan orang lama di Den Haag ya, dia udah puluhan tahun, jadi banyak kenalan-kenalan. Ya, gelandangan loh saudara, kamu nggak malu sama Peter? Marcel, Junita, Kuros, Andre dikasih sepeda satu-satu sama Peter loh. Gila loh, ini orang luar biasa. Masih ya jaket bagus-bagus, sweater musim dingin bagus-bagus. Tapi kemarin pengurus ada yang urunan ya, ngasih voucher buat beli jaket buat orang-orang yang pastori 4 orang. Lalu yang melakukan firman Tuhan ini Gilbert atau Peter, saudara? Ya jelas Peter lah. Peter dalam kekurangannya, dia bisa ngasih sepeda satu-satu kepada anak di pastori, karena memang butuh sepeda mereka. Ya kemana-mana di Belanda kan naik sepeda soalnya. Kan. Si Andre mau daftar ya ke kantor ya, imigrasi yang di itu tempatnya dia jaraknya 40 menit lah kurang lebih ya. Naik sepeda. Bedanya dari Peter. Ya kan? Itu loh saudara. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki loh. Jangan-jangan di sorga Gilbert jadi kacungnya Peter loh. Kalau Gilbert masuk sorga. Kalau Peter pasti masuk sorga, saya yang baptis. Dan dia berbagi beneran ya. Makanan, dia datang bawa makanan, dia datang bawa kopi, dia datang bawa bolu enak cake. Dia paling ya. Kamu kalah sama Peter, Gilbert. Dalam segala kekurangannya dia bisa memberkati kita. Dan ketika saya memberkati dia balik memberkati lagi. Hidupnya selalu menjadi berkat. Ya, itu yang namanya iman. Ya, haleluya. Bagaimana dengan Anda? Kamu pakai imannya Gilbert, apa imannya Peter? Peter kuning itu ya, Peter yang kita baptis yang botak itu, yang tua umur 70 tahun ya. Kemarin baru ulang tahun ya, tanggal 6 September. Oh, mau mana? Imannya siapa? Mau imannya ya tanggal 26 September ya. Imannya Peter apa mau imannya Gilbert, saudara? Ya imannya Peter. Ya kan? Orang kaya susah masuk surga. Peter jelas ya. Haleluya. Silakan.